pertama mengucap syukur ya atas keberkahan Tuhan Yesus. Hari ini saya percaya dengan keluarga Ibu Arjono dan tim tentunya juga dengan anak-anaknya mulia bukan hal yang kebetulan, tapi sudah hal yang direncanakan sebelumnya Ibu ya, dan akhirnya perkenalan juga kita bisa bertemu berkumpul di tempat ini. Ya, kita sangat bersyukur juga ya, kita dapat saling mengenal satu sama lain. Dan perlu mau sampaikan juga pertama untuk mengucapkan selamat datang bagi keluarga Ibu Harjono, betul ya, dan tim saya nggak nanti perkenalan sendiri ya. Terus selamat datang, terima kasih atas waktu dan biayanya, dan biaya nanti yang saya sampaikan banyak hal mungkin yang akan dibagikan ke anak-anak, tentang itu tentang pelayanan, tentang apa ya, artinya bagaimana mereka mungkin bisa mengambil bagian dalam pengalaman bersama yang tim ini bisa ada atau terbentuk, atau bagaimana proses bilang atau bagaimana bisa disampaikan. Terus ada motivasi apa yang akhirnya kok bisa rindu nih bisa datang ke Dana Muda gitu kan, pasti ada suatu alasan ya, dan saya percaya semua alasan yang baik. Anak-anak di sini juga tentu ingin mengharapkan hal yang mungkin bisa menambah pengalaman mereka atau wawasan mereka tentang kehidupan bersama, terutama kehidupan dalam Kristus ya, dengan kita setuju dalam Tuhan. Artinya bagaimana kita bisa melangkah keluar ya sebagai sebuah eklesia. Kalau antara satu iman sendiri mungkin kita tidak peduli gitu ya. Jadi, nah ini mungkin pembelajaran yang gimana dalam satu tubuh dalam Kristus, kita harus saling untuk peduli, harus saling untuk memperhatikan satu sama lain, agar kita siap untuk hidup juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu seperti itu. Jadi silakan kata kesimpulan saya dari mewakili atas nama yayasan, atas nama pengurus, atas nama staf operasional, dan juga atas nama anak-anak, saya ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat untuk berdialog nantinya satu sama lain itu. Dan kiranya kegiatan hari ini Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Dan tadi perlu perkenalan ya, nggak apa-apa kalau satu-satu ya, nanti silakan dimulai satu-satu, kalian perkenalkan nama, sekolah, atau mungkin kalau yang sudah mau lanjut ke tingkat selanjutnya bisa diperkenalkan juga gitu. Misalnya oh ya bentar lagi mungkin mau selesai, mau lanjut kemana boleh ya, biar kenalannya lebih bisa dikenal satu persatu. Pakai mic atau langsung ya? Nanti kenal sekolah di mana sih? Perkenalkan, nama saya Aska. Saya sekolah di Hidup Baru. Ya, video buat kalian. Umur berapa? Kelas 6. Umurnya 13 tahun. Perkenalkan, saya Randy. Saya sekolah di SMP Dimastio. Umur saya sekarang 18 tahun. Dan saya sekarang kelas 12, mulanya kuliah di Maranatha. Nama saya Devan. Ya. Devan. Mereka besar hidup baru ya. Iya. Iya betul. Lanjut. Grace. Halo Bang. Nama saya Gracia. Saya dari Yahya. Saya kelas 1 SMP dan umur saya 14 tahun. Halo Gracia. Nama saya Lisa, saya sekolah di SMPK Hidup Baru. Umur saya 13, saya kelas 7. Nama aku Aulia, kelas 9, umur 15. Sekolah di SMPK Hidup Baru. Halo semua, nama saya Naila. Saya kelas 3 SMA, umur 18 tahun, akan lanjut di Maranatha.
semuanya, nama aku Ola. Aku kelas 8, sekolah di SMP Hidup Baru, umur 15. Aku namanya Athena. Perkenalkan, nama saya Ratna, sekolah di SMK BPP, kelas 10, umur 20. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Walini. Saya kelas 12 dari SMK Ciptasya. Sekarang ayo yang musik. Oh ya. Ya musik sama ya. Perkenalkan, nama aku Daud. Aku kelas 9. Sekolah aku di SMP Kristen Hidup Baru. Umur aku 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Hendrik, kelas 12 dari SMA Yahya, umur 19 tahun. Iya. Perkenalkan, nama saya Iskia, saya dari sekolah SMAK 2 BPK Penabur, sekarang 17 tahun. Om semuanya. Nah, sekarang gantian ya. Saya Ibu Lisia. Umurnya nggak usah disebut ya. Ketahuan. Saya Ibu Lisia. Ini saudara semua di dalam Tuhan. Ada yang saudara dalam Tuhan semua. Ini Ibu Angela namanya. Hai Bu Angela. Ini Bapak Julius. Hai Bapak Julius. Ini Bapak Jamel. Hai Bapak Jamel. Ini Bapak Surato. Hai Bapak Surato. Kita semua saudara di dalam Tuhan ya adik-adik. Siapa yang di sini mengalami kebaikan Tuhan? Saya ini Felicia. Hai Felicia. Putrinya namanya Jesslyn. Hai Jesslyn. Ini pendatang baru ya, silakan langsung kenalan. Jangan langsung kenalan. Ini namanya Renata. Ya. Perkenalan, nama, sekolah. Perkenalan, nama saya Juan. Saya sekolah di SMP Hidup Baru. Saya kelas 9 SMP. Iya. Umur saya 15 tahun. Iya. Puji Tuhan kita bisa. Nah, pada suatu hari ya, Bu Lisya tuh sama suami lewat sini. Udah sering kali lewat sini. Suaminya Bu Lisya sering bilang, coba lah sekali-kali nengokin ke Dana Mulia. Karena seringnya ke panti mana, juga nggak pernah ngadain acara ibadah seperti ini. Paling ya udah berbagi kasih, bawa bingkisan rame-rame sama teman-teman. Nggak pernah ngadain. Oh ya, terus tiba-tiba kepikiran, oh iya boleh deh nanti ke sini mampir waktu itu ya, ketemu Ibu Marta. Bu Marta, kalau saya ini mau berbagi kasih dengan anak-anak di sini, oh bisa. Terus tanggalnya kita ini, jadi apa ya, kayak dadakan gitu. Terus Bu Lisya punya rencana, dipikirkan nggak kepengen cuma ketemu anak-anak salaman kasih ini, pengennya tuh anak-anak juga apa ya, kita lebih lagi, kita bisa sama-sama beribadah, dengerin firman, pengennya itu. Terus kemudian Bu Lisya, karena adik Bu Lisya ini tinggalnya di Tangerang, hubungin karena dia kan yang sekolah kita, gimana kalau ngisi renungan firman. Oh iya, ayo semangat. Terus kemudian oh ya, Pak Surato juga emang biasa nih suka ngiringin musik, yuk kita ajak kan ya teman Bu Lisya, Pak Julius,
Awanto sama Kare yang foto ya. Lupa. Tiba-tiba dadakan ini tiba-tiba Tuhan kirim dari Jakarta juga kepengen main. Oh iya kebetulan lagi ada acara ya udah ikut. Kemudian Pak Jamil juga, ini Bu Angela juga bisa ikut. Jadi udah sekarang bisa ketemu adik-adik di sini. Semua ya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, puji dan syukur pada Tuhan Yesus. Karena lewat pengorbanannya di kayu salib kita boleh, anak-anak ini boleh dilepaskan dari kuasa maut ya. Karena ini berkaitan, kemarin kita baru memperingati Jumat Agung, adik-adik juga banyak acara ya. Puji dan syukur oleh kasih Tuhan yang begitu besar kita boleh diselamatkan. Untuk itu kerinduan Ibu Lisia kita sama-sama merayakan kasih Tuhan yang begitu besar ya. Kita nggak dapat membalas kasih Tuhan, kita hanya bisa memuji, menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Itu aja. Sekarang kita mulai ibadahnya ya, adik-adik. Tuhan di depan ini untuk mengikuti persekutuan bersama. Biarlah Tuhan apa yang akan disampaikan dapat kami mengerti dan dapat menjadi berkat bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Berkati Tuhan para tim yang akan memimpin, pujian, pembawakan firman. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan pakai kami Tuhan, sehingga semua yang hadir di sini tempat ini Tuhan mengerti akan kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jalan
Ya, puji Tuhan ya. Biarlah kita tetap terus semangat untuk mengasihi Tuhan. Seperti tema kita pada hari ini, bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengar dan bertemu, bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Dan kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan kami yang tiada pernah berhenti. Biarlah kasih kami kepadamu ya Tuhan tiada pernah berhenti juga untuk mengasihi-Mu, mau mendengar firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, biar Engkau yang berbicara langsung dan yang mengubah hati kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah ini enggak adik-adik sebenarnya kita kenalan dulu ya. Bapak namanya Julius. Bapak nggak bisa melihat ya. Bapak ini buta. Tapi walaupun buta, adik-adik tahu nggak kita punya mata berapa? Dua. Kok beda ya Om Julius ya? Om Julius ada banyak loh matanya. Om Julius ada mata nih, di sini ada dua ya. Terus ada apa lagi? Mata kaki ya kan? Terus ada apa lagi kita? Mata hati ya. Nah puji Tuhan, selain Tuhan kasih kita mata secara fisik, ada satu pasang, ada dua bola mata, tetapi juga Tuhan kasih kita mata hati. Nah ini yang penting ya, mata hati kita tuh bisa tetap melihat kebaikan Tuhan, kebaikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi walaupun Bapak nggak bisa melihat, tetapi Tuhan bersyukur pada Tuhan masih memberikan mata hati untuk melihat. Nah itu yang Bapak rasakan. Ya adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita atau dari Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Gak usah pakai mic ya, kedengeran ya semuanya. Kedengeran. Kedengeran ya? Ya. Di dalam Roma 5 ayat 8 di situ dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, adik-adik? Ya, tapi di ayat ini dikatakan apa? Dengan cara oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita jadi ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Artinya tanpa kita sadari tentang diri kita siapa, Tuhan Yesus telah bertindak, telah melunasi hutang-hutang kita. Adik-adik pernah dengar nggak cerita tentang Beauty and the Beast? Sering ya? Coba Om tadi cuma tahu tuh ada nama Gracia. Gracia mana tuh? Ya, saya coba cerita gimana tuh biasa ada ceritanya singkat ya gimana? Jadi ada seorang cewek cantik yang ketemu sama si burung rupa. Terus awalnya mereka tuh musuhan, tapi ketika sudah hidup bersama, mereka akhirnya saling jatuh cinta. Terus ada permasalahan
lalu dia itu punya istana, dia dilayani oleh semua pelayan-pelayannya gitu ya. Suatu hari karena kesombongannya dia bertemu dengan seorang peri. Tahu peri nggak? Peri apa tuh? Makhluk gaib. Iya, kayak malaikat gitu ya. Kayak malaikat. Bukannya setan bukan ya. Jadi dia itu peri ini menyaruh jadi orang yang begitu susah. Nah, menyamar sehingga pada waktu itu begitu sombongnya pangeran ini dia nggak mau menerima ya, si peri ini yang sebagai nenek-nenek gitu ya, tua, yang dia nggak mau terima. Tetapi ternyata karena si peri ini nggak terima, akhirnya dia memberi kutukan kepada pangeran ini, yaitu menjadi suatu monster. Tadinya jadi seorang pangeran yang tampan, yang kaya, yang dilayani oleh berbagai banyak pelayan, sekarang dia begitu sedih. Dia melihat di cermin wajahnya menjadi berubah, menjadi monster. Dari seorang laki-laki yang tampan, gagah, jadi kepalanya bertanduk, tubuhnya seperti beruang, ada ekornya seperti serigala, wajahnya seperti apa? Singa ya. Wajahnya seperti singa, bertanduk kayak banteng, lalu badannya besar kayak beruang, berekor kayak serigala. Jadi dia jadi seorang monster yang nggak bisa dia menikmati lagi, dan seluruh pelayannya itu juga kena kutuk. Ada yang jadi teko, ya kan? Ada yang jadi lemari, ada yang jadi jam dinding gitu ya. Semuanya kena kutuk. Satu-satunya jalan yang bisa merubah semuanya dari kutukan ini adalah dan menjadi seperti semula cuma satu. Apa itu? Cinta. Iya. Mendapatkan cinta sejati. Ya, adik-adik, ternyata cinta itu dapat merubah segalanya. Siapa diri kita? Sama seperti cerita tadi. Ya, bagaimana monster ini berubah kembali ketika dia mendapatkan cintanya dari seorang wanita yang namanya Belle. Dia begitu tulus bisa mencintai seorang monster. Akhirnya begitu monsternya di dalam cerita itu, monster itu akan meninggal, dia mencurahkan isi hatinya kepada monster ini. Akhirnya tiba-tiba berubah, bahkan dia hidup kembali sehat. Akhirnya dia bisa menikmati kehidupan yang bahagia. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita adik-adik. Siapa diri kita? Kita ini juga seperti monster. Dulu ketika Tuhan menciptakan kita bahagia sekali bersama dengan Tuhan. Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa bertemu setiap hari bersama dengan Tuhan. Betapa bahagianya ya bertemu dengan penciptanya. Penuh kemuliaan. Tuhan menyediakan segala sesuatunya tanpa sulit. Di sebuah taman yang indah, di mana kalau tidur mungkin di rumput, dulu nggak ada kasur ya, nggak ada kasur spring bed, jadi mungkin tidurnya di rumput. Tapi rumput sebelum Adam jatuh dalam dosa, taman yang Tuhan buat nggak seperti sekarang. Mungkin dulu waktu Adam tidur nggak kegatelan ya habis tidur di rumput ya. Kalau sekarang kita mungkin kegatelan ya, banyak kutu gitu ya, banyak kuman. Dulu waktu zaman belum mengalami jatuhnya dalam dosa, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan begitu baik, begitu sempurna, sehingga sakit penyakit bahkan kematian pun tidak ditemukan oleh Adam. Adam tidak mengalami kematian. Tetapi begitu jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa kena kutuk, yaitu dia jatuh di dalam dosa, tidak lagi bisa bersama-sama dengan Allah, tidak bisa lagi berhubungan, berkomunikasi dengan Allah. Semuanya terputus. Karena Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci, tidak bisa tersentuh oleh dosa. Sehingga Adam mengalami kesulitan. Sehingga Adam begitu
jatuh dalam dosa, kena kutuk, dia akan mengalami kematian, sakit penyakit, susah di dalam bekerja, susah di dalam melahirkan. Hanya satu yang bisa menyelamatkan Adam, yaitu kalau kasih Allah yang merubah segalanya. Cuman ada satu kasih yang bisa merubah segalanya, yaitu kasih Allah. Kasih Allah melalui siapa? Yesus. Diri Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, adik-adik, hanya kasih Tuhan Yesus yang dapat merubah nasib hidup kita. Kita yang tadinya orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Sama seperti monster tadi, hanya kasih yang dapat merubah. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu sepertinya tidak kita rasakan apa-apa ya. Kita sepertinya biasa aja. Saya bangun tidur, matahari terbit di timur, saya tetap mengalami kesulitan hidup. Mata Bapak juga nggak berubah, dengan kematian Yesus tetap nggak bisa lihat. Tetapi ada satu hal yang sangat berubah di dalam kehidupan kita, yaitu apa adik-adik? Status kita ya. Status kita itu penting. Tanpa status kita tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan Allah dan bersekutu dengan Allah. Sama seperti monster tadi, dia tidak bisa mencintai ya, tidak mungkin bisa hidup bahagia karena status dia adalah monster. Nah, sedangkan kita juga di hadapan Tuhan itu kita seperti monster, orang berdosa. Hanya status kita yang dapat diubahkan supaya kita bersekutu lagi dengan Tuhan, yaitu status kita dengan kematian Kristus Yesus. Status kita yang orang berdosa ini diubah menjadi orang yang dibenarkan, sehingga kita menerima hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dosa inilah yang menghalangi kita untuk bisa bersekutu dengan Allah. Bahkan dosa inilah yang membuat kita masuk ke dalam kematian dan maut. Tetapi Tuhan Yesus telah menggantikannya, sehingga kita masuk di dalam kerajaan. Ya, demikianlah firman Tuhan adik-adik yang singkat ini. Biarlah kita boleh kasih Allah, mengalami kasih Allah yang merubah hidup kita, kasih Allah yang memulihkan kita. Biarlah kasih Bapa menyentuh hati kita, sehingga kita sungguh-sungguh mengalami perubahan. Seperti lagu tadi dikatakan apa? Bapa, sentuhlah hatiku, ubah hidupku, sehingga aku berubah bagaikan emas yang murni. Kalau emas itu supaya murni itu bisa dibentuk, itu ya harus dipanaskan ya. Jadi mungkin kita saat ini begitu banyak kesulitan yang kita hadapi, apapun itu, dalam pergaulan, dalam pelajaran di sekolah, ataupun keadaan-keadaan hidup kita yang tidak begitu mengenakan. Tapi percayalah, ada pribadi yang begitu mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Dia telah menggantikan ya, kesengsaraan kita. Yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi Kristus yang menerima hukuman itu. Seperti ada lagu dikatakan gini, mengapa Yesus datang ke surga, mengapa Yesus datang dari surga, masuk ke dunia dalam penuh jalan, berdoa dan dalam tangan,
Harusnya dia memakai mahkota kemuliaan. Tuhan Yesus harusnya di surga yang mulia, tidak perlu untuk menanggung dosa-dosa kita. Tetapi dia mau menanggung semuanya itu hanya karena dia begitu mengasihi kita. Kita yang jauh dari Tuhan, Tuhan yang mau mendekatkan kita supaya kita selamat. Adik-adik, mari kita menutup ibadah persekutuan kita pada siang hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa menunjukkan kasihnya kepada kita. Siapa di sini yang adik-adik merasa sepertinya Tuhan Yesus jauh daripada saya. Saya belum mengalami kasih Tuhan. Saya ragu terhadap kasih Tuhan. Kalau ada di antara kalian semua, saat ini kita semua akan berdoa. Biar kita semua berdoa, adik-adik boleh menerima kasih Tuhan daripada kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Ada di sini yang merasa seperti itu? Bukan tangan. Ada yang merasa? Atau saat ini masih ragu dengan keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan Yesus telah nyatakan? Kalau ada di antara adik-adik saat ini, biarlah adik-adik boleh membuka hati dan menerima kasih Kristus. Biarlah adik-adik boleh membuka hati dan menerima keselamatan dari Tuhan. Jangan ada lagi keraguan di dalam hati kita bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kasih Tuhan sangat dalam. Kasih Tuhan begitu tinggi dan dalamnya, begitu indah yang bisa kita nikmati. Kalau kita saat ini masih bisa berkumpul itu karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Kita dapat menikmati karya-karya Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Itu karena kasih Tuhan kepada kita. Tuhan masih sayang kepada kita. Biarlah Tuhan kami, saya boleh terus mengalami kasih Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu ya Tuhan yang selalu melembutkan hati kami, hatiku, sehingga aku boleh mengalami suatu perubahan hidup. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang menuntun kami ke dalam kebenaran. Dan biarlah Tuhan pada saat ini Kau melihat hati kami semua, khusus untuk adik-adik yang hadir pada saat ini. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan daripada adik-adik kami Tuhan, dan juga di tempat ini. Biar Tuhan yang menjawab, Tuhan yang senantiasa melawat. Biarlah Tuhan yang mengubah iman agar terus tetap teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di tempat ini. Adik-adik kami percaya kasih Tuhan memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Biar Tuhan jamah, Tuhan ubahkan kehidupan daripada adik-adik kami, biar boleh semakin terbuka, semakin penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah seru dan doa kami. Amin. Menunggu
silakan duduk kembali. Mungkin ada adik-adik yang Dulu waktu saya masih di dalam kandungan, saya itu sempat mengalami benturan keras banget. Terus di awal-awal kandungan, mama saya itu masih belum sadar, jadi dia masih ngelakuin olahraga berat gitu. Dan untungnya saya nggak keguguran. Pernah saat itu mama saya kepleset oli, terus jatuh dan benturannya keras banget, sakit banget kata mama saya. Terus kata dokternya bayinya masih aman, saya masih di posisi yang sama, nggak ada kecacatan, nggak ada kekurangan. Dan saya beruntungnya ketika mama saya stres saat melahirkan, saya masih bisa selamat, saya masih terlahir sempurna. Padahal mama saya itu sangat susah banget waktu mengandung saya. jadi berkat buat kita semua. Udah berkali-kali patah tangan tapi tetap masih hidup. Cepet.
orang-orang di luar yang susah gitu nyari kerjaan, dan apa namanya, daripada susah-susah ngebuang waktu banyak terus begitu ya, awalnya kayak ngobrol gitu di kamar sendiri itu sambil ya berdoa juga, cari jalan keluar bareng, apa kayak ngobrol sama Tuhan gitu, gimana caranya biar bisa teratasi gitu masalah ini ya. Dan akhirnya setelah banyak refleksi diri itu, dan saya milih kuliah kan, kuliah di mana, awalnya tuh belum tentu gitu tempat kuliahnya di mana, dan belajar juga dari kakak-kakak alumni yang sebelumnya kuliah di Maranatha juga, dapat bantuan dari gereja. Kebetulan saya juga aktif di gereja, hanya saya minta bantuan dari gereja agar bisa didaftarkan ke Maranatha, dan puji Tuhan sekarang keterima di Maranatha ya, ambil jurusan sistem komputer, dan jadi satu jalur juga Bu. Jadi satu jalur dari SMK kan jurusannya IT, dan kuliah juga masuknya IT juga ya. Setidaknya kalau misalkan udah kuliah terus udah keterima juga kan jadinya senang juga Bu. Jadi nanti tinggal cari kerja paruh waktu atau mau gimana ya, balik lagi sih tergantung aja, terus ngasih jalan kita ya, paling itu aja. Ya, sama Tuhan bisa menolong adik-adik ya sampai sekolah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Allah kita Allah yang hidup, Dia Allah yang peduli ya. Adik-adik tinggal percaya, cari Tuhan ya, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Mungkin ada lagi adik-adik yang menyaksikan kasih Tuhan.